siapa nih di sini yang belum pernah ngerasain sakit mah? Yap, hampir semua orang pernah merasakan yang namanya sakit mah. Tentu saja penyakit mah tersebut dipicu oleh berbagai hal seperti pola makan yang tidak teratur, makanan yang terlalu asam, stres, dan masih banyak lagi. Apakah sakit mah ini bisa sembuh total? Lalu mengapa pada beberapa orang sakit mah terus-menerus kambuh? Apakah perlu dilakukan tindakan endoskopi? Dan apakah penyakit mah yang kronis bisa menyebabkan pendarahan lambung? Yang pertama yang kita lakukan adalah harus yakin bisa sembuh. Banyak orang yang sudah sakit lama itu kehilangan pengharapan untuk bisa sembuh. Itu yang menyebabkan tidak sembuh. Sehingga putus asa. Jadi pertama, yakin kalau sembuh. Pertanyaan bukan apakah tidak bisa sembuh total. Yakin dulu aja, imani kalau bisa sembuh. Nanti keyakinan iman itu diberi Tuhan mukjizat, melebihi nanti obat yang diberikan dokter. Tetapi, maka coba lakukan yang kita sharing di baik pola hatinya, pola pikirannya, pola hidupnya, pola olahraganya, pola tidurnya, dan juga kita pastikan dengan endoskopi untuk memastikan jangan-jangan ada bakterinya H. pylori sehingga nggak sembuh-sembuh. Sederhana itu. Jangan-jangan setelah di endoskopi tidak ada apa-apanya karena hanya pikiran, hanya disfungsional karena jarang gerak, karena cemas. Bisa aja sering sekali saya menemukan itu dan setelah puluhan tahun sembuh. Jadi pastikan aja. Kita datang ke saya di Indriati, kita lihat nanti kita pastikan faktor risikonya apa, obat spesifiknya apa. Dan juga kapan tahu endoskopi ulang kalau dibutuhkan. Ada berapa kalau memang dia malignansi, keganasan, dia sudah habis di kemoterapi, dioperasi, maka akan kita rutinkan. Bisa setahun sekali, bisa kalau mengganggu bisa 6 bulan sekali. Tetapi kalau nggak ada keluhan, ya untuk apa endoskopi ulang? Atau screening bisa aja bila memang ada faktor risiko, bila yang nggak ada keluhan tapi memang orang tua ada gangguan, pernah kanker usus mau gitu, ya kita screening aja. Nanti kita pastikan apakah ada kelainan tidak. Dari endoskopi, kolonoskopi gitu kan kita lihat, ini sebenarnya hanya polip biasa, tidak ada kecenderungan untuk malignansi nggak masalah. Tapi ini polipnya ada kecenderungan atau mukosanya ada kecenderungan untuk malignansi, ya itu harus dievaluasi rutin. Jadi tergantung berapa kali endoskopi, baik itu ada gejala atau tanpa gejala. Ya, itu pendarahan itu bisa terjadi karena satu ada kelainan kerusakan baik itu di mukosa atau sampai ke dalam. Penyebabnya tadi bakteri H. pylori, pola hidup yang tidak teratur, rokok, tidak bisa tidur, cemas, ataupun pemakaian eksesif yang korosif, ataupun alkohol, ataupun penghilang nyeri, ataupun vitamin C berlebihan, akan banyak sekali. Jadi kita pastikan aja. Jadi ini nggak apa-apa, itu seperti kalau kita es teh ada sedotan gitu, kita tiup kan berbunyi, itu hanya gas yang bergerak, tetapi tidak berbahaya. Olahraga aja, olahraga nanti kan gerakan ususnya bagus sehingga akan menjadi banyak buang menjadi seperti kentut tanpa sadar nanti akan hilang. Tapi itu menunjukkan gerakan ususnya nggak begitu pintar. Sehingga kalau olahraga aja, jangan pakai celana ketat. Itu sendawa kecuali dia memang tipe dismotilitas, jantung nyeri. Sehingga butuhnya tidak membedakan sendawanya, tapi pastikan aja dengan USG, dengan endoskopi untuk memastikan ada gangguan tidak. Kalau nggak ada gangguan berarti olahraga aja nanti sendawa hilang. Dan juga mengurangi yang membawa gas seperti soft drink ataupun makan buah-buah yang seperti kubis segala itu dia banyak gasnya. Yang jadi masalah kalau bingung kan nggak nyaman, ya jangan mau bingung. Jangan mau panik attack. Sembuhkan panik attack-nya. Banyak bersyukur, banyak serahkan ke Tuhan. Banyak gembira, banyak dekat-dekat Tuhan. Gitu ya. Sehingga nanti begitu dekat Tuhan, hatinya tenang. Begitu hati tenang, nanti ke kondisi pikiran, seperti tadi saya ceritakan, kondisi pikiran itu mempengaruhi asam lambungnya tidak berlebihan. Begitu asam lambung tidak berlebihan, sehat. Kalau memang masih ada gangguan, ya kita endoskopi. Sehingga nanti kita, memang ada lukanya, ya kita sembuhkan, kita berikan obat 2 bulan dengan dosis yang benar. Ini ada bakterinya, ya kita singkirkan bakterinya, kita endoskop, ternyata nggak ada, murni ini karena panik attack, udah selesai. Karena panik attack-nya bisa sembuh. Jangan ngamini kalau sejak kecil mah dan sembelit, maka pasti nggak sembuh, jangan.
Ya amin hari ini bisa sembuh, maka ada seminar ini. Kita kejarkan, kita ikhtiar yang terbaik dari Tuhan. Tapi butuhnya kita melangkah. Jangan hanya berhenti. Datang aja, temu saya untuk kita pastikan. Apakah sembeletnya mengganggu atau itu. Sembelet bisa karena irritable bowel syndrome itu karena gangguan paniknya juga. Jadi tidak usah khawatir, kita pastikan aja. Obat magromat tidak mengurangi vitamin D dalam tubuh, pastikan sudah saya terangkan tadi. Ada GERD dan baret, terus selalu kembung paling tiap hari minum pariet dan modulum beberapa waktu tes kotoran protectin tinggi dan ada daya bagaimana dok ya kita lakukan rutin untuk kolonoskopi dan endoskopinya karena ada baret harus kita pastikan rutin. Untuk kalau protectin tinggi kita pastikan apakah ada colitis di dalam ususnya. Dan juga kita pastikan, kita lihat, kita berikan penanda apakah ada penanda cenderungan ke kanker. Nah, itu harus dievaluasi rutin, pastikan vitamin D-nya bagus, pastikan asam folatnya bagus, pastikan dietnya bagus, sehingga nanti cukup sayur, cukup minum. Udah pastikan jangan alkohol ataupun yang lain. Sehingga ini harus Bulia harus dievaluasi rutin hanya untuk memastikan sehat. Jika kalau ada apa-apa langsung kita perbaiki.